Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kuat ya, Sa. Iya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya Bu. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Guru minta tolong salah satu siapa yang mau memimpin doa? Purni piket, Bu. Oh, Purni piket. Ya, Mbak Purni ya. Ya Bu. Yuk Mbak Purni. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi Bu. Ya, Pagi Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Pandu, Bu. Pandu? Pandu tidak masuk? Oh iya, Pandu mungkin kesiangan terlambat Bu. ya. Kesiangan Ya. kayaknya Bu. Oh, Iya terlambat. Ya, sudah kita tunggu ya. Nah, Ibu. ya, sekarang kita nyanyi Garuda Pancasila, semuanya berdiri. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Dia Ayo maju, ayo maju, Maju. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, kalau Bu Guru bilang kelas 4, kalian bilang siap ya? Siap, Bu. Ya, kelas 4. Siap. Yuk, bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Purni. Iya. Elia, kenapa angkat kartu ini, Elia? Sedih, Bu. Kucing kesayangan. Elia, Kesayangannya mati, Bu. apanya yang mati? Kucingnya. Kesayangan Elia. Boleh, siap. Oh iya, sudah dikubur? Udah, kasihan sedih. Sudah. Semoga Elia mendapatkan kucing lagi ya. Sabar ya Elia. Iya, kita hibur Elia ya. Ayat nanti. Iya. Sangat. Iya. Kenapa Sudah nggak Amir sedih mau lagi, melayat? Elia? Apa Purni? Tadi katanya itu Bu, Amir masa mau melayat itu kucing dia. Iya, kalau kucing yang meninggal nggak usah melayat, nggak apa-apa. Yang penting kita hibur teman kita, ya Amir? Ya, Ya, sudah nggak sedih lagi Elia? Nah, sudah happy ya? Iya, Bu. Iya, nah sekarang kelas 4. Siap. Ya, Siap. belajar ya. Iya. Nah, kemarin kita sudah belajar pendidikan Pancasila tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, waktu belajar pendidikan Pancasila itu, nah, setelah Bu Guru cek nilai tesnya, itu ternyata banyak sekali yang nilainya masih kurang. Nah, mungkin, aduh kenapa Amir? mungkin saya Ibu. Oh, nggak apa-apa. Kita masih bisa memperbaiki diri ya. Nah, mungkin karena anak-anak kurang konsentrasi atau mungkin juga cara penyampaian Bu Guru yang belum bagus. Nah, di bab 2 ini ya, kita akan belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Semoga kalian suka ya. Iya, Bu. Kenapa Purni? Bu izin ke toilet boleh tidak Bu sebentar? Iya, boleh. Hati-hati ya. Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konstitusi dan norma di masyarakat.
Ya. Nah, Bu Guru akan menampilkan beberapa gambar. Coba diperhatikan ya. Ya, sudah terlihat gambarnya? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang Bu Guru beri waktu untuk mengamati gambar ini. Yuk, diamati ya. Kalau sudah Ya, Bu. diamati, coba dipikirkan bagaimana pendapatmu tentang gambar ini. Ya, dipikirkan dulu. Gambarnya hilang, Bu. Gambarnya hilang. Oh ya, Bu Guru tampilkan lagi ya. Masih kelihatan? Ya, Bu. Kelihatan, Oh, Bu ya. Guru. Ya, terima kasih. Nah, sudah dipikirkan ya? Ya, Bu. Ya, siapa yang mau memberi pendapatnya? Ya, siapa? Saya, Bu. Saya. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Banyak sekali yang mau. Nah, coba Niluh dulu ya. Ya, Bu Guru. Ya, gimana pendapat Niluh tentang gambar ini? Lagi pamitan, Bu Guru, sama orang tuanya mau berangkat sekolah. Ah, pintar, lagi pamitan sama orang tuanya. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ika? Ya, Bu. Ya, coba Ika, bagaimana pendapat Ika tentang gambar ini? Ini gambar ini ada 2 anak yang sopan, Bu. Oh, 2 anak yang sopan? Ya, Bu. Kenapa sopan? Dia sebelum berangkat sekolah salaman sama orang tuanya. Oh, begitu. Jadi, kalau mau berangkat salim dulu, itu namanya sopan ya, Ika? Ya, Bu. Ya, terima kasih, Ika. Oh ya, buat Niluh dan Ika, karena sudah menjawab pertanyaan Bu Guru beri bintang ya. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang kita beralih ke gambar yang kedua. Yuk. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu Guru. Sudah. Iya. Diamati dulu ya. Sudah diamati? Sudah, Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, pintar. Sekarang coba dipikirkan dulu bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini. Sudah dipikirkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah. Siapa yang mau jawab dulu? Aku, Bu. Aku, Bu. Aku dulu, Imai. Aku dulu. Oke, aku Imai. Yuk, Imai dulu yuk. Gimana, Imai? Aku, Ibu. Menurut aku tuh si bapak-bapak yang itu malah main HP, harusnya kan itu kasihan, Bu. Ada yang lagi hamil, ibu-ibu, terus ada yang pakai tongkat kakinya, kan itu pasti kesakitan. Harusnya dipersilakan duduk, bukan dia main HP aja. Jadi nggak peduli ya, Bu, itu. Oh, pintar. Jadi menurut Imai, bapak-bapak atau pemuda ini tidak peduli ya, Imai ya? Iya, betul, Iya, Bu. pintar sekali. 1 bintang buat Imai. Sekarang siapa lagi yang mau memberikan sama-sama? Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Bu. Oke, yuk Purni coba. Tadi udah dijawab sama Imet, tapi aku mau nambahin lagi, Bu. Ya, Itu boleh. sepertinya bapak-bapaknya atau mamas-mamasnya itu ya, itu nggak pengertian, Bu, nggak sopan, Nggak peka, Bu. nggak peka betul. Erlis, makasih bantuin. Iya, pintar sekali Egois, Bu. Purni. Jadi selain tidak pengertian, mas-masnya ini tidak peka. Iya, lihat keadaan, nggak bisa lihat itu sebelahnya ada ibu hamil. Cowok emang nggak peka, Bu. Erlis. Tidak semua. Iya, kalau Amir sama Pandu pasti peka ya. 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 Oke, Ibu coba saya jadi supirnya sudah saya kasih turun dia. Di Ya, jalan. baik. Ya, terima kasih Amir. Masa supir nengok-nengok, Amir. Nanti nabrak. Ya, mengecek keadaan penumpang ya, sudah aman Ya. atau belum gitu. Pinter ya, Amir. Nah, betul sekali jawaban Purni. Kalau mas-mas yang pegang HP ini sikapnya tidak pengertian, tidak peka, tidak sopan. Sopan. Seharusnya bagaimana? Mas-mas ini seharusnya Kasih bagaimana? duduk dong Kan- orang itu. Kan dia kan Iya. lebih sehat, Bu. Dia harusnya Heeh. ngasih duduk, tempat duduk itu yang sebelahnya. Ya betul ya, seharusnya mas-mas ini memberikan tempat Tempat duduknya duduk. untuk ibu Pak. hamil atau kenapa? Itu, Mas, Ibu.
Itu masih bisa duduk orang berdua itu, Ibu. Oh iya, harusnya. Ini tangannya ya. Harusnya tangannya tidak di situ. Ya, terima kasih anak-anak Bu Guru yang sangat hebat. 2 bintang untuk... Oh, yang jawab banyak sekali. Berarti nanti bintangnya untuk semuanya. Ya. Wah, bintang jatuh dong, Bu. Bintang jatuh. Iya, bintang jatuh dari langit untuk Bintang anak-anak film kelas aja. 4. Kelas 4. Siap. Siap. Iya. Ya, siap. Lanjut ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita Ya, Bu. bandingkan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, ya. Betul sekali tadi, 2 anak yang ada pada gambar pertama itu sikapnya sopan kepada orang Orang tua. tua. Iya. Ya. Kenapa? Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Niluh, mereka sebelum berangkat pamit dulu sama orang tua. Itu merupakan sikap yang Sopan. atau sudah sesuai dengan norma. Norma. Sekarang gambar yang kedua. Seorang pemuda yang tidak sopan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ya. Atau sikap pemuda pada gambar kedua itu tidak sesuai dengan norma. Dengan norma. Iya. Nah, sekarang apakah norma itu? Siapa yang mau jawab? Aku, Bu, aku. Iya, siapa? Aturan, Bu. Aku, Bu. Oh, coba Bu Guru cek dulu. Yuk, siapa yang mau jawab? Hilang gambarnya. Erlis. Bu, gambarnya hilang, Bu. Oh, Ayo, ya. ini gambarnya. Hilang, saya, Bu. Saya, Bu. Erlis dulu. Apakah norma itu, Erlis? Aturan, Ibu. Saya, Bu. Norma itu aturan. Menurut Erlis, hebat. Bintang untuk Erlis. Siapa lagi yang mau jawab? Saya, Bu, saya. Ya, Bu Guru cek dulu siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oh, Sulas. Ya, Sulas. Yuk. tadi, Bu. Nggak salah, Bu. Saya telat tadi, lama bangun. Oh iya, kenapa? Tadi Begadang. terlambat bangunnya. Iya, saya mau jawab nih, Bu. Oh iya, silahkan ya. Ya, apakah norma itu? Dari yang sumber-sumber yang saya baca, Ya. norma itu adalah ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Betul Iya, nggak, Bu? benar. Iya. Tadi Erli sudah jawab kalau norma itu aturan. Sulas menjawab kalau norma itu ketentuan yang bersumber dari hati nuraninya. Betul semua. Yuk, satu lagi. Siapa yang mau jawab? Amir? Norma harus kita taati bersama. Sip, norma harus kita taati bersama. Semuanya betul. Nah, guru mau memberikan pengertian tentang norma. Ya. Yo, siapa yang mau membaca? Afi, yuk baca. Saya, Bu. Afi. Saya Ya, Bu. Ya, Afi, yuk. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dalam suatu masyarakat tertentu. Ya, betul sekali. Jadi, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dalam suatu masyarakat tertentu. Kenapa masyarakatnya tertentu? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Yo, Irma mungkin? Karena di setiap masyarakat atau lingkungan tertentu itu aturannya beda-beda ya, Bu? Ya, itu jawaban Purni. Ya, Bu, karena Betul. aturan masyarakat beda-beda. Ya, Irma, betul. Jadi, Di keluarga juga beda-beda, Bu. iya, setiap keluarga juga beda-beda. Bahkan setiap kelas 4 dan kelas 5 bisa saja aturannya juga Aturannya beda. berbeda. Maka norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dalam suatu masyarakat tertentu. Tertentu. Iya, sudah paham tentang pengertian norma? Sudah, Bu Guru. Sudah. Nah, kelas 4 Siap. Iya. Ya, ya. Nah, sekarang macam-macam norma yang ada di masyarakat. Nah, norma itu ada 4 macam. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yang pertama norma apa? Norma. Norma agama. Ya, benar. Yang kedua norma apa? Norma kesopanan. Ya, pintar. Sopan.
Yang ketiga norma kesusilaan. ya, pinter. Dan yang terakhir norma Norma hukum. Ya, kita ulangi ya. Ada berapa macam norma anak-anak? ada 4. Nah, yang pertama norma agama, kedua norma Kesopanan, ketiga norma, kesusilaan, keempat norma. norma hukum. Nah, pinter. Sekarang coba dibaca pengertian norma agama. Siapa yang mau baca? Hilang. Ibu guru. Ya, Nilu baca ya. Norma agama adalah Siapa yang baca? Saya ya Bu. Yuk boleh. Saya. Siapa ini jadinya? Ya, Niluh dulu ya. Yuk, norma agama. Ya Bu. Ya. Norma agama adalah ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Guru. betul sekali Niluh. Jadi norma agama itu ketentuan hidup manusia yang bersumbernya dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tertuang dalam kitab suci. Ya, ya, terima kasih Niluh. Sekarang norma kesopanan. Coba norma kesopanan dibaca. Pandu yuk. Pandu sudah ada belum? Belum? Belum sepertinya Bu. Oh ya udah, kalau belum sekarang Elia. Yuk, norma kesopanan adalah Norma kesopanan. ya. Ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di masyarakat. Ya, betul sekali. Norma kesopanan adalah ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di masyarakat. Masyarakat. Ya, benar. Sekarang norma kesusilaan. Yuk, siapa yang mau baca? Saya boleh Bu. Oh ya, Purni ya, Purni. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Iya, betul sekali. Kalau tadi agama itu sumbernya dari ketentuan Tuhan, ya, yang ada dalam kitab suci. Kalau kesopanan itu hasil pergaulan manusia di masyarakat. Kalau norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani, ya. Ya, sekarang yang keempat, norma hukum. Norma hukum, siapa yang mau baca? Ikan mungkin? Ikan ya? Saya Bu. Ya, boleh. Norma hukum Bu. Ya. Norma hukum. Aturan yang dibuat dalam dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, betul. Jadi norma hukum itu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kelas 4. Siap. Lihat. Ada berapa macam norma, anak-anak? Ada 4 Bu. Agama, norma kesopanan, tiga norma kesusilaan, Pinter. Sekarang Bu Guru punya pertanyaan. Ya. Mengapa perlu ada norma dalam masyarakat? Mengapa perlu ada norma dalam masyarakat? Siapa mau jawab? Saya Bu Guru. masyarakat tidak seenaknya Bu. Saya. Jadi perlu ada aturan untuk mengaturnya. Ya, Imai, coba diulangi. Imai? Supaya apa ya tadi tuh ya? Supaya tidak ada Tawuran. tidak sewenang-wenang Bu. Jadi harus ada aturan untuk mengaturnya Ya, begitu sip. Bu. Betul ya. Jadi Saya tertib Bu Guru. betul, agar tidak kacau atau agar tertib. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Jadi
Jadi, kenapa di masyarakat itu perlu norma? Karena tanpa norma, kehidupan di masyarakat akan kacau. Betul ya? Atau agar kehidupan di masyarakat menjadi lebih tertib. Iya, sesuai jawaban Niluh tadi ya. Sip, sama Imai. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa akibatnya jika seseorang melanggar norma? Siapa mau jawab? Irma? Dapat hukuman. Apa akibatnya jika seseorang melanggar norma? Irma? Dapat sanksi, Bu. Dikucilkan. Ya. Tetap dihukum, Bu. Dimasukin penjara, Bu Guru. Kenapa? Masuk penjara. Masuk penjara, betul sekali. Ya, kalau melawan hukum bisa masuk penjara. Sip, pinter. Dikucilkan, Bu. Dikucilkan. Dibuang. Apa? Dapat dosa, Bu. Itu tadi Iya, norma dosa. agama. Iya, ternyata sanksi atau hukumannya bisa bermacam-macam. Tergantung apa anak-anak? Tergantung perbuatannya. Iya, tergantung amal perbuatan atau tergantung norma apa yang Dilanggar. dilanggar. Nah, sanksi saat melanggar norma. Tadi ada yang jawab, kalau tidak salah Purni, Bu mendapat dosa, betul sekali. Kalau melanggar norma agama, maka akan mendapat dosa. Sanksinya dari Tuhan nanti saat di akhirat. Ya, pintar. Tadi ada lagi yang jawab. Nanti dikucilkan Bu Guru, betul sekali. Mendapat celaan atau cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan kalau melanggar norma apa? Kesopanan. Kesopanan, Bu. Iya, betul. Sekarang kalau melanggar norma kesusilaan, sanksinya apa? Malu. Malu, perasaan bersalah, menyesal, betul ya? Nah, ini betul kata Niluh. Kalau melanggar norma hukum, maka orang tersebut akan mendapatkan apa? Hukuman penjara atau denda. Jadi, kita boleh melanggar norma atau tidak, anak-anak? Tidak Tidak boleh, Bu. Ya, tidak boleh. Nah, pintar. Kelas 4. Iya. Nah, sekarang contoh pelaksanaan norma di masyarakat. Sekarang contoh yang pertama, untuk norma agama. Siapa yang mau menyebutkan? Erlis? Ya, Erlis? Melaksanakan ibadah keagamaan, Bu. Ya, betul. Sulas ya? Ya. Ya, melaksanakan ibadah keagamaan. Contoh norma kesopanan. Afi? Contoh norma kesopanan mematuhi nasihat orang tua. Iya. Siapa yang mau memberikan contoh yang lain selain mematuhi nasihat orang tua? Takut saya, Bu Guru, dipanggil. Berbicara yang sopan sama orang tua, Bu. Iya, berbicara yang sopan sama orang tua. Tidak hanya sama orang tua kita saja, tapi juga dengan Sama yang lain-lain juga. Jaga sikap, Bu Guru. jaga sikap. Betul. Kalau kita berjalan di depan orang yang lebih tua, badan kita agak bagaimana? Agak sedikit membungkuk. membungkuk, Bu. Agak sedikit Permisi. Permisi. Betul sekali. Kalau melihat orang tua yang sedang membawa keranjang bawaan yang berat, bagaimana sikap kita? Membantu, Bu. Membantu. Pinter ya? Iya. Ya. Amir, Bu Guru, nggak pernah bantu tuh Bu Guru Amir. Siapa yang nggak pernah bantu? Dia pura-pura nggak lihat. Oh gitu. Kita nanti Bu Guru. Kemarin saya lihat ya Bu Guru. Ada Tuh, nenek dia itu. nggak bergerak. Ya, Bu Guru. orang Coba nanti Bu Guru pura-pura bawa barang yang berat. Amir bantu Bu Guru nggak ya? mau kalau ada imbalannya. Wah, Iya, Bu, nggak boleh. mau kalau ada Pokoknya imbalannya. diupah aja Bu Guru. Dia mau bantu Iya. kalau dikasih jajan Bu Guru. Iya, padahal boleh tidak seperti itu. Nggak Kalau boleh. tidak boleh, kita dalam membantu orang lain harus dengan rasa yang bagaimana? Yang ikhlas. Ya, ikhlas. Ya hanya mengharapkan
Mengharapkan Imbalan. imbalan dari Tuhan ya. Ingat Bu, imbalan. Ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga norma apa? Norma Kesusilaan. Norma kesusilaan, Bu Guru. Iya, pinter, Sulas. Coba sekarang Imai, sebutkan contoh pelaksanaan norma kesusilaan di masyarakat. Selalu berkata jujur. Ya, selalu berkata jujur. Selalu berkata tidak bohong. Betul, jujur atau tidak Sama bohong. aja. Apalagi? Ya, yang lain. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri, tidak boleh mencontek. Eh, Ya, kalau mencuri nanti selain berkaitan dengan norma kesusilaan juga berkaitan dengan norma Hukum. Iya. Nah, Tuh, dengar tuh Amir. Kontek. iya, semuanya nggak boleh ya. Nah, hukum kan. Tapi Amir Iya. mencuri hatiku loh, Bu. Iya, dipaskan aja kalau mencuri hati. Itu Bu, udah cinta-cintaan Bu, nggak boleh Bu. Boleh Pak. Iya, Wajib. Mencintai bersama teman. Iya. Nah, anak-anak pernahkah kalian berkata tidak jujur? Amir, pernah. Sering Amir Ibu. pernah. Coba Bu Guru mau tanya sama Amir. Amir kan katanya sering ya. Nah, Sering Ibu. sanksinya apa Amir? Sanksinya apa? Nggak dipercaya lagi sama orang. Oh, itu kalau ketahuan ya. Ya, kalau Ketahuan. Berarti jangan ketahuan ya, Bu. dijitak ya Bu. Iya. Tetapi dalam hatinya Amir itu ada perasaan apa kalau Amir bohong? ada perasaan berdosa. Iya. Amir nggak mungkin bisa membohongi diri sendiri. Makanya akan ada rasa menyesal atau malu pada diri sendiri. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan norma apa? Norma kesusilaan. Kesusilaan. Ya, pintar. Kelas 4. Siap. Iya. Sekarang yang terakhir, norma hukum. Nah, siapa yang mau menyebutkan contohnya? Saya Bu Guru. Ya, pintar, yuk sebutkan. Mematuhi tata tertib lalu lintas. Iya, mematuhi tata tertib lalu lintas. Misalnya, tadi saat berangkat sekolah, orang tua Pakai helm. kalian, Pakai helm, Bu. iya pakai helm. Pakai Semua pakai helm. ya. Punya SIM, tidak Iya, nerobos punya lampu SIM. merah. Iya. Apalagi? Iya. Punya kendaraan juga Ibu. Bayar pajaknya jangan lupa. Nah, betul. Pintar. Kalau sudah punya kendaraan, jangan lupa bayar pajak. Iya. Ada Kelas helm. 4. Siap. Ya, Siap. Nah, sekarang kita siap lanjutkan kegiatan selanjutnya. Ya, saatnya berdiskusi. Nah, guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Diingat-ingat ya nama kelompoknya ya. Baik, Bu. Ya, karena kita bab baru, nah, maka kelompoknya juga baru. Kelompok yang pertama, Afi, Amir, Elia. Kelompok yang kedua, Erlis, Ika, Imai. Kelompok ketiga, Irma, Niluh, Pandu. Kelompok yang keempat, Urni dan Sulas. Ada yang belum Bu Guru sebutkan namanya? Sudah semua ya? Sudah semua, Bu. Iya. Nah, tugasnya adalah coba kalian buka LKPD kalian. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Nah, di halaman 25 di situ ada beberapa norma. Tugas kalian adalah diskusikan termasuk norma apakah perilaku yang ada di halaman 25. Nanti setiap kelompok mempresentasikan cukup 1 nomor ya. Ya, kelompok Ya, Bu. 1 ya menyampaikan hasil diskusi nomor 1, kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi nomor 2, begitu pula dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Yuk sekarang kita beri tepuk tangan buat perwakilan dari kelompok 1. Yuk, silahkan dipresentasikan hasilnya. Amir. Ya. Beres temanku.
Yuk. Sama norma Satu agama. saja, Ya, satu dibaca saja. dulu. Yuk. Berbuka puasa jika sudah azan maghrib. Ya. Norma agama. Ya. Berbuka puasa jika sudah adzan maghrib. Betul norma agama, anak-anak? Betul. Ya, betul. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Boleh. Ya, terima kasih. kasih. Sekarang Mana bisa? kita beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Untuk dua ya. Ya, kelompok 2 siapa? Ika yang maju, Bu. Ika nggak nulis. Ika nggak nulis. Kalau Ika nggak nulis, sekarang Ika baca. Yuk, baca Ika. Nomor berapa, Bu? Nomor 2. Nomor 2. Ya. Tidak menyela pembicaraan orang lain. Ya. Teman-teman, ini norma apa, teman-teman? Ya, norma apa? Temannya. Ya, dibantu Erwin. Ayo, kamu nggak ngerjain ya, Ika? Nggak ngerjain ya. Lamun aja Bu Guru. Sabar ya, Ika. Sabar. Ya, diskusikan lagi nggak apa-apa. Kita kasih waktu sebentar Nggak buat Erwin. diskusi, Kan boleh. sama Ika. Norma kesopanan. Norma kesopanan, betul anak-anak? Betul. Betul. Itu lihat dari aku, Bu, jawabannya. Ya, besok lagi semuanya harus ikut diskusi ya, Ika Lah, ya. emang kita satu kelompok. Ya. Ya. Mungkin Ibai Jangan tidur, Bu. Kelompok yang tertutup. Gitu. Makanya jangan berjauhan. Ya, sekarang lanjut kelompok 3 ya. Irma, Niluh, Pandu. Yuk kasih tepuk tangan buat perwakilannya. Bu, buku aku di bawah Nilu semua tuh, Bu. Di belakangnya banyak banget. Pandu mana Niluh ini? bawa apa? Kutu buku nih lucu. Oh, bukunya Irma di bawah Niluh semua. Tapi Nomor kemarin berapa, katanya Bu? Bu nggak bisa baca. Ya, coba Yang nomor nanti 3 ya? dikembalikan ya. Ya. Ya, sekarang dibaca dulu. Berkata jujur. Ya. Norma kesusilaan. Benar ya, Bu? Bu Guru tanya teman-teman dulu. Yuk anak-anak, berkata jujur termasuk norma kesusilaan. Sudah betul atau belum? Betul. Ya, sekarang kita kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Yo. Maju, Siapa Lastri. perwakilannya? Kamu aja yang maju. Ayo kita tos Ya. dulu, Purni. Ini. Tos. Purnia Sula. Tos. Ya. Pandu mana teman tos arah. Kamu apa aku Ya. Sulastri yang baca? Sudah boleh Purni, boleh Sulas. Serah deh. Iya. Purni atau aku sih? Sulas aja deh, Sulas. Iya, Sulas Oke. boleh. Berhenti saat lampu merah menyala adalah Ya. norma hukum, Bu. Coba Bu Guru cek dulu. Betul anak-anak? Betul. Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Anak-anak sudah diskusi, sudah presentasi, dan sudah menemukan jawaban yang tepat. Ada apa, Imai? Ya. Yuk, kita ulang ya. Berbuka puasa jika sudah adzan maghrib. Termasuk norma apa? Agama. Ya. Tidak menyela pembicaraan orang lain. Termasuk norma? Berkata jujur. Termasuk norma? Ya, sip. Yang terakhir, berhenti saat lampu merah menyala. Termasuk norma? Tepuk tangan buat kelas 4. Kelas 4. Ya, tadi anak-anak sudah berdiskusi. Sekarang anak-anak akan mengerjakan LKPD secara mandiri. Yuk, dibuka halaman 26. Ya. Sudah dibuka semua? Bentar, Ya. Bu. Kamu, Bu. Bentar. Iya, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Udah, Bu. Tunggu Ibu, ini pindah. Sudah, Elis? Bu. Elia sudah? Udah, Bu. Sudah. Pandu, ada Pandu? Ibu nggak Pandu kelihatan, bolos Bu. kayaknya. Pandu bolos. Oh, Kesan sedikit, Ibu. sudah kelihatan? Belum ya? Pandu masih Oh, belum, ya. Bu.
Masih kecil-kecil, Bu. Oh ya, coba Bu Guru besarkan lagi ya. Wow, terlalu besar ya? Nggak apa-apa, Segini? Bu. Cukup. Dah, Bu, dah. Oh ya, terima kasih ya. Ya. Nah, anak-anak, kalian sudah memegang handout yang ada bagian rumpangnya. Bagian rumpang itu bagian yang kosong. Kalian akan mengisi bagian yang kosong ini sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Jadi, anak-anak akan berlatih konsentrasi, ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, sekarang dengarkan Bu Guru ya. Nah, sembari mendengarkan Bu Guru, kalian mengisi bagian yang Rumpang. Rumpi. Ya, kalau tidak mau mendengarkan, nanti tidak bisa ngisi. Jadi dengarkan ya. Baik. Baik. Konsentrasi. Oke? Ayo mulai. Ya. Bentuk-bentuk norma. Ada 4 macam norma yang ada di masyarakat. Keempat macam norma itu adalah norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Nah, norma agama adalah norma yang berupa ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci. Contoh pelaksanaan norma agama di masyarakat, contohnya adalah merayakan hari besar keagamaan secara bersama-sama. Bisa juga dengan melakukan kegiatan ibadah secara bersama-sama. Kemudian norma yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berupa ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh pelaksanaan norma kesopanan di masyarakat adalah berkata dan bersikap yang sopan. Nah, norma yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berupa ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Nah, contoh pelaksanaan norma kesusilaan di masyarakat adalah berkata yang jujur. Bentuk norma yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berupa aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan contoh pelaksanaan norma ini atau contoh pelaksanaan norma hukum di masyarakat adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Sudah terisi semua handout-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, kemarin Bu Guru sudah membagikan papan bintang, ya. Nah, coba sekarang papan bintangnya disiapkan. Ya. Ya, Bu. Ya, sudah ya. Nah, kita akan membahas isian handout ini, ya. Di papan bintang kalian itu kan sudah ada nomornya ya. Nomor 1 sampai 13. Kalau misalnya jawaban nomor 1 kalian betul, maka kalian tempelkan bintang pada nomor 1. Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, Bu. Jadi, kalau jawaban kalian salah, berarti di nomor 1 tidak boleh ada bintangnya. Dan apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah membetulkan isian pada handout yang Rumpang. sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita bahas ya. Tidak kita tukar, karena kita akan berlatih Jujur. anak-anak. Berarti nggak boleh dibener-benerin dulu ya, Bu? Oh, nggak boleh ya. Nanti kalau misalnya jawabannya salah, anak-anak langsung membetulkan. Nanti Bu Guru akan tahu nomor 1 kalian betul atau salah itu dari papan bintang yang kalian punya.
nomor 1 ada bintang, berarti jawaban kalian betul. Tapi kalau di nomor 1 nggak ada bintang, berarti kalian menjawab masih salah. Ya, yuk sekarang kita bahas ya. Untuk paragraf pertama, siapa yang mau jawab? Saya. Afi ya? Saya. Yuk, kita dengarkan Afi ya. Yuk, Afi dibaca. Ada 4 macam norma yang ada di masyarakat. betul? Anak-anak? Betul. Yuk, yang betul silahkan tempelkan bintang pada papan tempelnya. Sore. Ya, ada yang salah? Amir, Jujur, Amir, jujur. Ah, Ya, nggak apa-apa. taruh 3 tadi salah. Oh, kurang 1 ya Amir ya. Berarti Ya. nggak apa-apa. Di papan Dia dapat pisang bukan bintang. Iya, di papan Dapat jagung tempelnya aja. Amir. Yang nomor 1 nggak boleh ada bintang ya Amir. Saya jangan nangis ya, Amir. Ya, sekarang lanjutkan Afi. Keempat. Keempat macam norma tersebut adalah norma agama, Ya, norma kesopanan, ya. norma kesusilaan, Ya. dan norma hukum. Iya, jawaban Afi sudah betul anak-anak. Betul. Ya, jadi Afi sudah membacakan isian untuk nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Yuk, sekarang ditempel dulu bintangnya. Yang salah, ayo segera diganti jawaban di handout-nya. Biar bisa untuk belajar. Sudah? Sudah, Bu. sudah. Yuk, sekarang paragraf kedua ya. Paragraf kedua siapa yang mau baca? Aku, Bu. Erlis? Iya, Bu. Ya, yuk pintar Erlis. Norma yang berupa ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan YME yang tercantum dalam kitab suci disebut norma agama. Betul anak-anak? Betul. Yuk, yang betul tempel dulu bintangnya. Contoh pelaksanaan norma ini di masyarakat adalah beribadah. Beribadah, betul anak-anak? Betul. Anak-anak boleh menyebutkan contoh yang lain selain beribadah ya. Yuk ditempel dulu bintangnya. Kalau sudah, kita lanjut ke paragraf ketiga. Siapa yang mau baca? Aku, Bu. Imai? Iya. Yuk Imai. Yang ketiga tuh, yang mana sih? Bu? Yang norma, yang berupa. Norma yang berupa ketentuan dalam kehidupan manusia, yang itu, Bu. Iya. Yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat disebut norma kesopanan. Contoh pelaksanaan norma ini di masyarakat adalah berkata sopan, tidak membentak orang lain. Begitu ya, Bu? Betul nggak, Bu? Iya. Coba Bu Guru cek dulu. Betul jawaban Imai anak-anak? Betul. Betul. Ya, sekarang ditempel dulu bintangnya. Sudah Baik, Bu. ditempel? Ya, Ibu. Ya, sekarang kita lanjut ke paragraf keempat ya. Siapa yang mau baca paragraf keempat? Saya, Bu. Sulas, mau? Mau. Ya, iya, Sulas. Paragraf keempat, Heeh. norma yang berupa ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya disebut norma kesusilaan. Ya, Nah, contoh pelaksanaan norma ini di masyarakat adalah tidak berbohong. tidak berbohong. Jawaban Sulas sudah betul anak-anak? Betul. Betul. Ya, sekarang yang menjawab betul, tempelkan dulu bintangnya. Sudah ditempel? Sudah, Bu. Nah, sekarang paragraf yang terakhir. Siapa yang mau baca? Siapa? Ada yang mau baca? Yang terakhir, Bu. Saya, Bu, yang Ya, terakhir. yuk, Ika, yuk.
Norma yang berupa aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebut norma hukum. Ya. Pelaksanaan norma ini di masyarakat adalah mematuhi aturan lalu lintas. Iya. Tidak boleh mencuri juga, Bu. Iya, pintar. Pintar. Sekarang Bu Guru cek dulu jawaban I. Kan sudah betul anak-anak? Sudah. Ya, sekarang tempelkan bintangnya. Kelas 4. Siap. Iya. Kelas 4. Siap. Iya. Ada lagi loh yang lain. Kalau Bu Guru bilang kelas 4, nanti kalian bilang hebat. Kelas 4. Yang pertama siap, yang kedua hebat. Diulang ya. Kelas 4. Siap. Kelas 4 siap. Kelas 4 hebat. Bareng ya? Ya, Bu. Ya. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. ya. Pinter. Nah. Hebat. Iya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang norma. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Macam-macam norma, Bu. Pintar. Macam-macam norma. Apalagi? Norma, Bu. Iya, coba bentuk-bentuk norma. Coba diulangi, Irma. Apa saja yang sudah Irma pelajari hari ini? Pengertian norma. Yep. Terus bentuk-bentuk norma. Pintar. Sama contoh-contoh norma di Iya, masyarakat. contoh. Ya, pintar. Contoh-contoh pelaksanaan norma di masyarakat. Kelas 4. Siap. Siap. Iya. Nah, ayo kita membuat simpulan bersama-sama. Yuk. Siapa yang mau menyimpulkan? Pandu ya? Pandu. Aku. Yang baru datang. Yuk, Pandu yuk. Yuk, simpulkan ya. Yuk. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dalam suatu masyarakat tertentu. Ada 4 macam norma yang ada di masyarakat, yaitu norma agama, norma keamanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya. Contoh pelaksanaan norma di masyarakat: norma agama rajin beribadah, Ya. norma kesopanan berkata sopan, Ya. kesusilaan tidak menipu, norma hukum mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sorry. Iya, tepuk tangan untuk Pandu. Iya. Iya, kelas 4. Sebelum istirahat, coba salah satu memimpin doa lagi. Yuk, siapa yang mau? Afi ya, pimpin doa ya. Ayo teman-teman, sebelum kita beristirahat, kita berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.